Siapa kita? GPPI. Siapa kita? GPPI. Siapa kita? GPPI. GMMKPPI. Solid Kuat Beda. 6A arsip, 8 arsip. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 11 Mei 2025. Pengurus daerah GMF KPPI Generasi Muda Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Ketua Agus Windu Hanggono ST, nomor anggota 1009003000172, Wakil Sekretaris sebagai PLT Sekretaris Faisal Muhammad Nugraha, nomor 10010010009. Yang tercinta dan yang saya sangat sayangi adalah pengurus daerah 10 Generasi Muda FKPPI Jawa Barat, yang semoga 1 tahun ke depan kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memusyawarah cabang di beberapa kecil lagi. Yang terjadi memang dinamika yang luar biasa di dalam organisasi, sehingga saya sebagai ketua PD berharap dan mengajak kepada seluruh anggota GMF KPPI, mari kita rapatkan barisan, menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini sudah dilantik pengurus bidang, sehingga pengurus harian sudah dapat berkolaborasi. Jadi tidak hanya ketua-ketua aja nih, ada ketua. Nah sekarang sudah ada bidang, sehingga pengurus harian bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang untuk memajukan generasi muda FKPPI Jawa Barat. Saya mengajak, mari kita inovasi, motivasi dari diri sendiri kepada teman-teman juga yang menggunakan ego masing-masing, lebih melihat kepada pengalaman organisasi. Mari kita menyatu untuk membangkitkan generasi muda FKPPI Jawa Barat. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan, mohon izin Pak Wanat, Bapak Bina, karena selama ini hanya tahu ketua-ketua aja. Jadi izin saya kepada pengurus daerah generasi muda FKPPI untuk maju ke depan. Pengurus harian, seluruh pengurus harian untuk maju ke depan. Aslinya. Jadi inilah para pengurus harian yang selama ini sangat mensupport saya, sehingga kami bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Saudara, terima kasih. Wih, seni dan budaya, terima kasih. Angka 1 saya ini. Wih, dari ada. Wah, ini apa aja? Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Generasi Muda FKPPI Jawa Barat mengucapkan pelantikan kepada pengurus bidang periode 2021-2026. Untuk itu semoga
semua seluruh bidang bisa bekerja sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji-panji sound of shoulder atau senjol dan Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Dewan Penasehat KPPI yang ada di Jawa Barat, KPPI Jawa Barat, peserta Bapak dan Saudara Syayat yang saya hormati juga ada Ibu di sini, Ibu Haji Heni, Dr. Haji Heni, mohon maaf. Pada kesempatan siang hari ini, saya mewakili Pak Kapolres Sabes Bandung menghadiri undangan. Terima kasih karena mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Kapolres. Beliau juga ada kegiatan bersama dengan Muspida tingkat 2 Kota Bandung. Izin saya memperkenalkan diri dulu, saya Mustafa, dipanggil Pak Ujang juga saya karena nama yang melekat dengan diri saya. Saya di rumah paling ganteng setelah bapak saya karena saya dikeruputi perempuan. Izin, artinya ke atas dan ke bawah semuanya perempuan. Jadi saya kecepet. Saya dari Satbimas Polres Sabes Bandung. Sehari-hari saya bertugas di KMO, Pak Ubin orang nomor 3 setelah Pak Kasat Bimas. Pak Kasat Bimas juga mohon maaf, beliau ada tugas juga yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pada kesempatan ini tadi juga saya dibisikin oleh Pak Ketua bahwa dari perwakilan Kodam, pembina yang dari Kodam juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Situasi dan kondisi sekarang musimnya digital, semua kalangan dari anak sampai orang tua dewasa sudah terbiasa membuka HP, membawa HP. Kalau kita pergi ketinggalan HP kayaknya lebih gelisah daripada ketinggalan dompet. Padahal isi dompet lebih mahal dari HP. Ini apa aja? Betul. Ini terbukti saya kalau mau berangkat kerja, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga sama-sama, yang paling duluan disiapkan HP. Karena memang kita tugas sehari-hari, kami terutama di kantor, yang pertama diabsen melalui HP. Mungkin sudah zamannya kita di dunia digital, makanya informasi sekecil apapun sudah terbiasa kita konsumsi setiap hari. Mungkin berkenaan dengan kegiatan rapat pleno dan pengukuhan ini, kami juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Sekarang ini baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita di rumah, mungkin saudara-saudara kita, bijaklah menggunakan HP. Menggunakan curhat, Bu, saya habis uangnya, saya pikir untuk jajan, ternyata di HP itu aplikasi banyak judi online. Karena aplikasinya judi online tidak jauh dengan gamenya online. Akhirnya dia ketagihan menjadi pelaku judi online. Ini salah satu contoh, mudah-mudahan anak keturunan kita terjauh dari yang namanya judi online dan pinjol. Amin. Siapa kita? GMF KPPI. Baik, terima kasih. Semangat. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin penyebutan namanya Sam. Siap, Sam. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Penasehat Pengurus Daerah 10 Padang, Bunda Eni Sumarni MTS Kampus, silakan. Sampurasun. Gitu, kita mah tidak boleh kehilangan jati diri ya sebagai orang Sunda, tetap kepada tradisi kita. Tapi jangan haleluya, kan jadi anehnya gitu. Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Penasehat kita,
yang kita cintai, Bapak Kombes yang mewakili ya. Enak banget tadi ceritanya ya, bahwa kekinian itu cuman Bapak Kombes kamu si Dina, jadi tidak berani seperti Bunda Eni yang sudah tidak berada di dinas, jadi lebih berani bicara gitu ya Pak ya. Kita hargai beliau bahwa memang kondisi itulah Pak yang sekarang terjadi, bahkan di tubuh Polri ya Pak ya, yang membuat kita terperangah, dan mudah-mudahan Polri juga lah nanti yang membongkar sindikat itu. Kita doakan ke depan Polri benar-benar menjadi pengayom rakyat dan menjadi pujaan untuk rakyat kita semua. Amin. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Dewan Penasehat kita, Bapak Haji Dr. Raden Yayat. Itu kalau udah Raden pasti terjauh-jauh di Sumedang karena Karaton tinggal di Sumedang ya Pak ya, kerajaan gitu ya, Sumedang Larang ya Pak ya, yang berada tepat di tempat Bunda ini sekarang berdiam setelah Bapak pensiun 5 tahun yang lalu, berada di kampung pulang dari Jakarta ke kampung halaman di Sumedang. Ketua kita yang kita cintai ya, yang fenomenal juga di kampus ini. Alhamdulillah bertahan ya. Kita juga tadi solid. Mungkin Bapak Kombes tahu bahwa kita pernah rame, tapi solid gitu kan. Alhamdulillah katanya solid buat militan. Kalau Bunda ini mas sebagai Dewan Kesehatan, kalau ada apa-apa, untuk apa moto kita solid kuat militan? Jalankan solid kuat militan kan gitu ya. Nah insya Allah kita ke situ semuanya mau dengan solid kuat militan, tapi itu kompak, riuh kan? Nah isin ya isin. Nah karena yang saya benar cintai adalah seluruh ketua ya, ketua PD ya Pak ya, ini se-Jawa Barat, pengurus DPC, PC semua seprovinsi Jawa Barat. Ini hadir ada berapa Ada berapa PJ Punten? Ini posisinya. Oh ini pengurusnya ya. Tapi katanya tadi ada dari semua itu pengurus ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada tadi dari Sukabumi ternyata pengurus PD. Alhamdulillah hadir semua. Jadi ini internal, makanya yang sumping ketuanya tidak semua ya Pak ya. Perjuangan dari ayahanda ibunda kita yang tergabung dalam TNI Polri. Itu saja. Jadi kita tidak boleh terlalu menanggapinya negatif, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita organisasi GMFPPI adalah organisasi kultural yang tetap akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan melanjutkan perjuangan daripada orang tua kita. Itu saja yang Bunda Eni sampaikan untuk menanggapi hal-hal isu yang kurang sedap didengar oleh kita. Mungkin karena ada Dewan Penasehat yang lain, nanti dilanjutkan. Bunda Eni hanya itu saja yang membuat unek-unek Bunda Eni untuk Anda semua, untuk adik-adik Bunda. Selamat menjalankan organisasi bagi yang baru dilantik, walaupun hanya 1 tahun. Tunjukkan bahwa FKPPI solid, kuat, dan militan. Siapa kita? Siapa kita? FKPPI solid, kuat, militan. Hatur nuhun wasallam. Namun, mengucap 6 perintah dan penasehat GMFPPI Jawa Barat siap untuk dilaksanakan. 1. Prinsip. 2. Keyakinan. 3. Perhatian. 4. Penelitian. 5. Itikat. 6. Nasa. Mengucap 6 perintah dan penasehat GMFPPI Jawa Barat telah dibatalkan ucapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bina, Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pengusaha Bu Penasehat GMFPPI Jawa Barat yang saya hormati dan saya cintai, yang terhormat Bapak Ketua PD 10 GMFPPI Jawa Barat yang saya banggakan dan saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan ini, saya membuat buku untuk pedoman hidup ya saudara-saudara kita ini, untuk pembekalan 6 pola kepribadian ya hidup.
pada suatu kebutuhan untuk mengurangi kehidupan melalui perencanaan yang matang yang mengurus kepada suatu pembangunan manusia seutuhnya yang terpola. Bila mana tidak, maka ia akan dihadapi pada suatu kegagalan dan keputusasaan. Oleh karena itu, fondasi utama adalah mempunyai pikiran dan tujuan untuk maju. Tentunya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan berhasil guna sehingga efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan. Yang tidak dikendalikan, yang meletakkan kebutuhan tujuan pokok. Manusia itu adalah makhluk yang bermanfaat, yang tidak lepas dan tidak hidup tanpa uluran serta pertolongan orang lain. Istilahnya Sunda, hidup kudu malulur. Sebab bila mana tidak demikian, maka ia akan terasing dari kehidupan ini. Kepribadian yang tidak tergoyahkan oleh berbagai rintangan dan tantangan yang membentuk suatu kebutuhan dan terpancar sehingga menjiwai dalam segala aspek dan tingkah laku melalui 6 pedoman pola kepribadian sebagai berikut. 1. Bahwa kita selaku GMPPPI Jawa Barat harus memiliki 6 pola kepribadian. 1. Prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip, saya ingin bertanya kepada Pak Dadang, bagaimana Pak Dadang? Kalau GMPPPI tidak punya prinsip, Pak Dadang ada nggak? Wah, nggak ada ya. Biasa Pak pembakaran. Saya tanya kepada Pak Ketua aja lah, ya. Seandainya Pak Ketua GMPPPI Jawa Barat tidak punya prinsip, bagaimana Pak? Siap. Kalau kita tidak punya prinsip, jalan ke depan juga tidak jelas. Nah, jadi prinsip itu berarti kita harus mempunyai prinsip hidup. Terus yang kedua, keyakinan diri. Ibu penasihat, kalau ibu tidak punya keyakinan diri, bagaimana Bu? Ya saya mungkin tidak berbuat apa-apa karena saya tidak yakin. Nah, jadi apa itu keyakinan diri? Berarti percaya diri bahwa kita ada yang menggerakkan. Karena keyakinan bisa mengalahkan segalanya. Yang ketiga, perhatian. Di sini kebetulan ada pengurus saya juga dulu ya di PCPP Kabupaten Bandung. Pak Ade, siapa Pak Ade? Siap. Kalau Pak Ade tidak memiliki perhatian, bagaimana di GMPPP Jawa Barat? Siap, akan terasingkan. Kita berbuat daripada perhatian terhadap orang lain juga. Perhatian itu berarti senantiasa mempunyai sifat someah dan kepedulian sosial yang tinggi. Atur seperti Siap. dapat mengerti? Ketik. Saya Terima kasih. Semoga Bismillah. Izin Pak. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk kasih support kepada Ketua P10 Jawa Barat, Bapak Ida Kusuma. Siap.
Ketua, yang ditanyakan dengan tujuan diadakan pengukuhan pengurus bidang ini, menurut Ketua seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan pengukuhan bidang yang mensupport kegiatan pengurus harian yang selama ini memang banyak tertinggal dalam program-program yang harus kami selesaikan dalam kurun 5 waktu ke depan. Sehingga dengan pelantikan bidang ini ada support di dalam pengurusan harian, beberapa program ke depan kita bisa laksanakan. Jadi alhamdulillah banget ada kolaborasi ini, kerjasama. Semoga organisasi kita ini tetap menjalankan program sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga amanah. Gitu. Harapan Ketua untuk jajaran pengurus yang barusan dilantik kepada mereka seperti apa? Ya, harapan saya mereka bisa menimbulkan satu inovasi. Jadi harus ada jati diri yang memang mereka tunjukkan juga kepada pengurus harian, sehingga bisa membantu kegiatan programnya pengurus daerah. Dan jangan harus menunggu perintah ketua. Ya harus ada kreatif, inovasi sendiri. Itu dari saya. Pengurus bidang kelengkapan ini sebenarnya baru sekarang ini dibentuk, atau sebelumnya sudah pernah ada? Ya, jadi untuk pengurus bidang ini harusnya dari awal prosesi, karena dengan keterbatasan waktu dari teman-teman sehingga baru sekarang bisa dilaksanakan pengurus bidang ini. Dan pada akhirnya nanti pengurus bidang ini juga akan bekerja sesuai dengan aturan di organisasi mensupport pengurus harian. Gitu sih. Pengurus bidang ini kan masa kerjanya cuma 1 tahun nih, kira-kira cukup lah kira-kira dalam masa 1 tahun untuk mewujudkan visi misi dari GMFKPP. Ya, insya Allah saya rasa dengan semangat kami GMFKPP insya Allah akan tercapai, karena masih ada 3 program lagi yang harus wajib dilaksanakan sebagai amanah anggaran rumah tangga, sehingga teman-teman yang ada di bidang ini harus bisa mampu untuk melaksanakan dalam waktu kurun 1 tahun ini kan. 3 bidang yang akan dilaksanakan tahun ini itu apa? Iya, program. Jadi ada 3 program amanah anggaran dasar rumah tangga yang harus kita lakukan adalah 1 Rakerda, terus Rapimda, sama Latkordia. Nah ini sebagai amanah organisasi, saya punya kewajiban untuk melaksanakan ini sampai di akhir masa jabatan saya. Dalam kondisi seperti anggaran sekarang kan, anggaran ini kan berkurang sama sekali. 3 kegiatan itu kan saya lihat butuh anggaran yang besar. Ini gimana menyikapi ini? Ya, alhamdulillah dari awal kami juga diberikan amanah ini ya. Kita menjalankan benar-benar mandiri. Jadi sehingga dengan keyakinan kami, semangat kami, insya Allah dengan 3 program ini kami berjuang bisa mandiri dan harus tercapai. Karena support dari pengurus-pengurus yang lain juga gitu kan. Insya Allah akan tercapai gitu. Jadi kemungkinan nanti untuk diklatnya bisa berbayar apa tetap gratis seperti itu? Saya mencoba karena ini mandiri dan saya juga memahami bagaimana anggota anak-anak TNI Polri secara kesejahteraan, insya Allah kita berikan gratis untuk pelaksanaannya dan kita memfasilitasi wajib untuk terlaksana bisa sukses gitu. Itu kan. Untuk rapat pleno nanti ini gimana? Nah, khusus untuk rapat pleno dengan harapan saya kita akan melaksanakan PAW, terutama pengurus harian karena ada beberapa di posisi pengurus yang sudah tidak begitu aktif dan harus saya isi karena ini sangat penting, terutama di sekretaris dan wakasatu. Ini harus terisi sehingga nanti 3 program itu harus jalan. Gitu. Jadi ada beberapa yang akan kita PAW yang harapan saya di rapat pleno ini menghasilkan keputusan yang terbaik buat organisasi sehingga roda organisasi bisa berjalan. Untuk pleno nanti kan 27 tuh ya totalnya. Kalau untuk pleno itu hanya khusus untuk pengurus harian aja. Jadi berapa? 36. 36. Ya, terus 36. Kan ada yang ini tadi yang sakit apa
Ya, ada beberapa Ada yang beberapa yang izin, yang sakit. Jadi kita mencoba mengikuti aturan organisasi, di mana wajib 2/3 suara harus tercapai dari hasil rapat pleno ini. Kalaupun memang 2/3 di korum, kalaupun tercapai paling tidak ada space waktu yang kita berikan kesempatan untuk bisa disampaikan hasil daripada rapat pleno sehingga menjadi korum rapat pleno itu. Jadi ya tadi berapa yang tidak hadir karena alasan sakit? Kalau dari tadi hampir semua hadir ya, dari pengurus harian. Saya lihat hanya beberapa orang aja yang izin, yang bidang yang tidak hadir. Ya alhamdulillah rapat pleno 9 ini insya Allah bisa korum gitu kan. Untuk tongkat komando ini gimana? Waduh, ini saya juga sebenarnya tidak memprediksi, alhamdulillah, karena beliau adalah Kiai Haji Yayat ya. Beliau adalah sesepuh lah kita anggap, yang punya pengalaman besar di organisasi, dan saya juga tidak menyangka beliau akan memberikan sebuah kehormatan buat saya seperti ini. Ya saya menerimanya sangat luar biasa lah gitu. Dan ini sebenarnya beban, karena beban amanah yang harus kita jaga. Karena tongkat komando itu kan kalau di orang tua kita menjadi satu pemimpin yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab. Itu sih. Sebenarnya kenapa ketua nggak punya tongkat komando sebelum malah baru dikasih sama ini? Jadi Keistimewaannya ini daripada Jadi kalau tongkat komando di dalam organisasi kita memang tidak ada, tidak diatur di dalam aturan itu, karena yang ada di pembina. Iya. Mungkin beliau merasa Terketuk sebagai hati. anak ya, sebagai anak dan sebagai anggota juga saya. Entahlah, saya juga nggak ngerti kalau beliau mau menyerahkan ini gitu kan. Yang mudah-mudahan ini menjadi amanah dan buat bersamalah untuk organisasi yang terbaik, itu aja sih. Terus dia ngasih yang bagus, dia pegang sendiri yang ini. Nah itu yang saya iketan gitu kan. itu juga saya nggak bisa menjawab karena beliau yang Dia sendiri yang berhak tahu, yang ya. memberikan itu, dan dia yang tahu persis kenapa juga harus ke saya, kenapa Siapa bukan yang ke harus- Kang Faisal atau Kang Dadang. Yang mudah-mudahan sih kalau saya secara pribadi ini menjadi amanah saja, jadi tanggung jawab. Ada mau ditambahin Dadang sebagai Faisal mungkin dengan diadakannya kegiatan. Terima kasih, syukur alhamdulillah proses awal kita pada bulan Mei ini yang merupakan salah satu rangkaian program kerja sudah bisa dilaksanakan. Pengukuhan terhadap kelengkapan pengurus daerah sudah dikukuhkan oleh ketua. Dari 27 tadi ya 5 orang saja yang kebetulan berhalangan tidak bisa hadir, dan kawan-kawan pengurus daerah dari 36 saat sekarang ini yang tidak hadir 9. Jadi posisinya ada 26 kawan-kawan yang hadir, sehingga proses rapat pleno nanti yang kenapa dijudulin 1 sampai 8 itu tidak bersama mereka, tapi di rapat pleno yang ke-9 kita lengkap rapat pleno pengurus daerah. Karena 1 sampai 8 merupakan rapat pleno pengurus harian. Kalau saat sekarang ini rapat pleno ke-9 pengurus daerah. Video. Ya, semangat siap. Ya, siap. Di ini. Siapa kita? GPKI. Siapa kita? GPKI. Siapa kita? GPKI. GMMKPPI. Solid dua beda. Kita wawancara dengan Bunda Erni, mantan anggota DPD RI Dapil Jawa Barat. Saat ini Bunda Erni bertugas sebagai pengamat sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah ya, tadi kita saksikan bersama PD 10 GMMPPI telah melaksanakan pengukuhan untuk melengkapi kepengurusan periode 2021-2022. betul 2021-2026. Jadi kita sangat memberikan respon positif kepada ketua, walaupun kita tinggal 1 tahun masa bakti ke depan ya. Oktober. Iya, ya masih 1 tahun lebih lah ke 2026. Semoga kepemimpinan yang tinggal 1 tahun ini kita efektif
karena kemarin pandemi ya, kita kejar ketinggalan program yang tertinggal di 3 tahun ke belakang, dan disusul dengan pesta legislatif, demokrasi legislatif dan pilkada. Jadi ya alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita sudah mencoba, ketua kita ini sudah mencoba melengkapi kepengurusan sehingga nanti kinerjanya, kita harapkan kinerjanya ini adalah benar-benar sesuai harapan, terutama adalah program-program pengabdian kepada masyarakat, karena dari kita, oleh kita, untuk masyarakat. Nah, jadi kita core-nya adalah di situ, dan nanti program yang akan dibahas juga saya sebagai Dewan Penasehat menyarankan kita ini membantu pemerintah dalam ketahanan pangan, karena ketahanan pangan ini adalah kedaulatan, ya, kedaulatan. Kalau pangan yang sudah berdaulat suatu negara, insya Allah kedaulatan bangsa juga akan bisa dicapai. Maka itu program pemerintah adalah kedaulatan pangan, program-program GMFPPI juga coba ke sana sehingga kita bisa minimal anggota ini bisa bertahan, bisa memiliki ketahanan pangan. Bagi yang senang, apalagi bersenang bertani, ya, ayo kita kembangkan. Bagi yang pegawai ya yang tidak punya kesempatan untuk bertani, tidak punya waktu luang, minimal di lingkungannya. Pembekalan itu bahwa kita terus memiliki 6 pola kepribadian, Pak, supaya kita maju, Pak. Jadi apa itu 6 pola kepribadian? 1, kita harus punya prinsip. Yang kedua, harus punya keyakinan pada diri. Yang ketiga adalah perhatian. Yang keempat adalah pengertian. 5 adalah itikat. 6 kembali pada rasa kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita ini yang telah memperhatikan saya, ya. Adanya perhatian dan pengertian itu yang kita harus miliki. GMBPG Jawa Barat insya Allah akan maju hari ini. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GMLP ini ya, bahwa saya seizin dari Ketua PD menjadi beri amanah Waka 1 itu menyelesaikan hal-hal tentang keorganisasian dan keanggotaan. Tentunya menjadi satu beban bagi saya juga, dan insya Allah beban ini menjadi ringan karena kerjasama dan petunjuk dari Ketua PD dan Wanhat sekaligus. Hari ini insya Allah kita sudah memutuskan beberapa hal berkenaan dengan keputusan hasil rapat pleno ke-9. Pertama itu adalah program-program pokok, program utama yang harus dijalankan menurut anggaran rumah tangga. Pertama adalah memang Rapimda, kemudian Rakarda dan Latkodia. Namun ada beberapa hal yang lain yang menyangkut tentang keanggotaan, yaitu akan membuat satu database keanggotaan sehingga kita tahu anggota di rayon anu berapa potensinya, berapa jumlah dan sebagainya, seterusnya ke cabang dan ke pengurus PD. Yang lain adalah berkenaan dengan teknis Rapimda, Rakerda dan Latkodia akan disatukan program serentak di satu waktu sehingga kita menghemat efisiensi terhadap pembiayaan yang bisa dianggarkan, karena anggaran kita anggaran mandiri, insya Allah di bawah nakoda dari Pak Agus Windu Anggono. Insya Allah beliau akan menunjang tentang hal itu. Namun dari stakeholder juga kita akan menampung juga, sehingga ada kita itu bukan saja eksklusif tapi inklusif juga, jadi bisa menampung kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan program selanjutnya. Ini adalah 2 tahun program dari akhir program tahun keempat dan tahun kelima menjelang musda, dan saya tegaskan yang ingin menjadi tim sukses dari kader-kader yang akan mencalonkan, silakan di luar, tidak boleh masuk ke pengurus PD, tapi silakan aja ya. Tapi yang mau menyelesaikan tugas-tugas 2 tahun ini
Mari sama-sama bergerak bersama, melangkahkan bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi ini yang kita banggakan. Kemudian kepada cabang-cabang yang belum mengadakan muscab, mohon segera konsolidasi organisasi di internal masing-masing sehingga kita dapat menyelesaikan bersama persoalan organisasi ya. Jadi petunjuk dari ketua PD sama-sama kalau kita bersama menjadi satu kekuatan. Jadi kekuatan itu adalah dengan bersama-sama bergotong royong. Setelah itu berkenaan dengan rapat pleno hari ini, nanti dilanjutkan rapat-rapat harian waka-waka yang tadi ada pergantian. Ada berapa banyak Pak pergantian? Pergantian itu dari yang kosong itu adalah waka 1 dan sekretaris. Ini juga menjadi satu kegiatan organisasi, dinamika organisasi yang memang ini sudah dimohon kepada pengurus pusat. Kita sudah melaksanakan 3 pleno dan sudah dimohon 2 kali ke pusat untuk mengeluarkan SK pengurus PD Jawa Barat. Namun apa alasannya kurang tahu, dari pusat sampai saat ini belum mengeluarkan, dan insya Allah rapat pleno ke-9 ini menjadi ketiga kali akan memohon kepada pusat untuk mengeluarkan SK PD yang begitu menjadi ukuran legitimit bagi kami di Jawa Barat. Ini kalau pusat yang menjadi bisa mengeluarkan, ini menjadi satu teladan bagi pusat gitu. Jangan sampai nanti PD-PD yang lain juga jadi tidak melaksanakan kegiatan organisasinya pusat gitu. Kenapa terlambat Pak? Kalau dari sinyalemen dari OKK pusat itu Jawa Barat tidak pernah melanggar statuta organisasi. Namun ada faktor X dan kami di DPD itu menjadi dinamika koordinasi menjadi ujian bagi PD Jawa Barat. Ini selalu memang 2 kali ini belum bisa pusat mengeluarkan surat SK PD itu. Nah, saya selaku Waka 1 dan insya Allah akan menghadap ke Waka 1 di pengurus pusat dan berkoordinasi dengan pembina kita, ya mungkin Pangdam, Kapolda, sehingga kita satu kesatuan lah menyelesaikan organisasi ini dengan organisasi, bukan dengan karakter pribadi gitu kan. Jadi kita akan tidak mau patah organisasi oleh karakter pribadi, harus karakter GMFPI yang menonjol, bukan dikalahkan oleh karakter personal.